pada bulan Mei tahun 1999. Aku duduk sendirian di sebuah jet pribadi berkapasitas 6 kursi di ketinggian 40.000 kaki yang sungguh mendamaikan. Aku mengalami kondisi meditatif dan pikiranku menjadi sangat tenang. Ketika membuka mata, aku menyerap perbedaan luar biasa di lingkunganku dibanding saat pertama kali berpindah ke hutan untuk menyepi dan bermeditasi. Meskipun aku masih tinggal di hutan yang sama, tempatku menyepi telah berkembang pesat menjadi komunitas yoga, dan aku telah menjadi CEO sebuah perusahaan publik yang entah bagaimana diwujudkan oleh kehidupan untukku. Sekarang sangat jelas bahwa seluruh pengalaman hidup ini, termasuk menjalankan bisnis pada tingkat yang tak terbayangkan ini, berperan sama besarnya dengan bertahun-tahun meditasi soliter yang kulakukan demi membebaskan diriku secara spiritual. Sama seperti Hercules yang menggunakan aliran sungai untuk membersihkan kandang Augias, demikian pula aliran kehidupan yang membersihkan apapun yang tersisa dari diriku. Aku terus berpasrah dan menjalankan sikap tanpa perlawanan. Entah aku menyukai apa yang terjadi atau tidak. Dalam kerangka berpikir inilah, aku terbang ke Texas untuk membahas tawaran merger bernilai miliaran dolar untuk perusahaanku dari seorang CEO berpengaruh yang bahkan belum pernah bertemu denganku. Kehidupan jarang berjalan persis seperti yang kita inginkan. Jika kita berhenti dan memikirkannya, ini sangat masuk akal. Cakupan kehidupan bersifat universal, dan fakta bahwa kita tidak benar-benar mengontrol peristiwa-peristiwa kehidupan adalah bukti dari hal ini. Alam semesta telah eksis selama sekitar 13,8 miliar tahun, dan proses-proses yang menentukan aliran kehidupan tidak dimulai ketika kita dilahirkan, juga tidak akan berakhir ketika kita mati. Apa yang mewujud di hadapan kita pada momen apapun sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu adalah hasil akhir dari seluruh kekuatan yang telah berinteraksi selama miliaran tahun. Kita tidak memegang kendali bahkan terhadap sebagian kecil pun dari apa yang mewujud di sekitar kita. Meskipun demikian, kita terus-menerus berusaha mengontrol dan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tak heran ada begitu banyak ketegangan, kecemasan, dan ketakutan. Banyak dari kita meyakini bahwa segala sesuatu harus sesuai keinginan kita, sementara segala sesuatu adalah akibat natural dari seluruh kekuatan penciptaan. Setiap hari, kita memberhalakan pikiran kita ketika menghadapi realitas yang terbentang di hadapan kita. Kita sering mengatakan hal-hal seperti, sebaiknya hari ini tidak hujan karena aku akan berkemah. Atau, sebaiknya aku mendapat kenaikan gaji karena aku sangat butuh uang. Perhatikan bahwa klaim-klaim berlebihan tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya terjadi tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Klaim-klaim itu hanya didasarkan pada preferensi-preferensi pribadi dari pikiran kita. Tanpa sadar, kita melakukan hal ini pada segala hal dalam hidup kita. Seolah-olah kita yakin bahwa dunia di sekitar kita seharusnya terwujud sesuai dengan kesukaan dan ketidaksukaan kita. Jika tidak, pasti ada sesuatu yang salah. Ini adalah cara menjalani hidup yang sungguh sulit, dan itulah mengapa kita merasa bahwa diri kita selalu bertarung dengan kehidupan. Meskipun demikian, juga benar bahwa kita bukan tidak berdaya di hadapan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita telah diberkati dengan kekuatan kehendak. Dari kedalaman batin, kita bisa menentukan apa yang kita inginkan dan mengaplikasikan kekuatan pikiran, hati, dan tubuh kita dalam upaya untuk membuat dunia luar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi, ini menempatkan kita dalam pertarungan abadi antara upaya kita versus apa yang akan terjadi tanpa intervensi kita. Pertarungan antara keinginan individual melawan realitas kehidupan pada akhirnya melelahkan jiwa. Jika kita memenangkan pertarungan, kita bahagia dan relaks. Jika tidak, kita akan merasa kacau dan stres. Karena kebanyakan dari kita hanya merasa senang ketika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan, kita terus-menerus berusaha mengontrol segala hal dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah harus seperti itu? Ada begitu banyak bukti bahwa kehidupan berjalan baik dengan sendirinya. Planet-planet tetap berada pada orbitnya. Benih-benih kecil tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa. Pola-pola cuaca membuat hutan di seluruh bumi tetap terairi selama jutaan tahun, dan satu sel subur yang telah dibuahi tumbuh menjadi bayi yang cantik. Bukan tindakan sadar kita yang melakukan hal-hal itu. Semuanya dilakukan oleh kehidupan itu sendiri, yang sempurna dan misterius.
Semua peristiwa luar biasa itu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan kehidupan yang telah eksis selama miliaran tahun. Kekuatan-kekuatan kehidupan yang sama yang kita lawan setiap hari. Jika proses kehidupan yang berlangsung secara natural bisa menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta, apakah masuk akal jika kita berasumsi bahwa tidak ada hal baik yang bisa terjadi tanpa campur tangan kita? Buku ini adalah eksplorasi terhadap pertanyaan menarik tersebut. Adakah pertanyaan yang lebih penting dari itu? Jika kehidupan bisa mewujudkan molekul DNA dengan sendirinya, belum lagi menciptakan otak manusia, bagaimana kita merasa bahwa kita harus mengontrol segala hal? Pasti ada cara lain yang lebih waras untuk mendekati kehidupan. Misalnya, apa yang akan terjadi jika kita menghormati aliran kehidupan dan menggunakan kehendak bebas kita untuk berpartisipasi dalam apa yang sedang terjadi, alih-alih melawannya? Seperti apakah kualitas hidup yang akan terjadi? Apakah hanya akan menjadi peristiwa-peristiwa acak tanpa keteraturan atau makna? Ataukah keteraturan dan makna yang terwujud di alam semesta juga akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kita miliki di sini adalah dasar dari sebuah eksperimen yang menakjubkan. Inti dari eksperimen ini adalah sebuah pertanyaan sederhana. Apakah lebih baik aku menciptakan realitas alternatif dalam pikiranku dan kemudian bertarung dengan kehidupan untuk mewujudkannya? Atau apakah lebih baik aku melepaskan keinginanku dan mengalir bersama kekuatan-kekuatan kehidupan yang menciptakan kesempurnaan semesta di sekitarku? Eksperimen ini bukan tentang menarik diri dari kehidupan. Eksperimen ini tentang memasuki kehidupan dan berada di sebuah tempat di mana kita tak lagi dikontrol oleh ketakutan-ketakutan dan hasrat-hasrat pribadi kita. Karena tidak ada nama yang lebih baik, saya menyebutnya eksperimen kepasrahan. Atau dalam bahasa Inggris disebut The Surrender Experiment. Dan dengan sepenuh hati, saya mendharmabaktikan 40 tahun terakhir hidup saya untuk melihat kemana aliran peristiwa kehidupan membawa saya secara natural. Yang terjadi selama 40 tahun ini sungguh fenomenal. Banyak peristiwa ajaib yang saya alami ketika saya berpasrah. Ketika satu hal secara natural mengikuti hal lainnya, aliran peristiwa kehidupan membawa saya pada sebuah perjalanan yang berada di luar pemahaman saya. Buku ini mengisahkan perjalanan tersebut kepada Anda, agar Anda bisa merasakan apa yang terjadi ketika kita berani berpasrah dan yakin sepenuhnya pada aliran kehidupan. Tetapi, mari kita perjelas sejak awal bahwa kepasrahan di sini tidak berarti menjalani hidup tanpa kehendak. Kisah saya selama 40 tahun adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika kekuatan kehendak dipandu oleh aliran kehidupan, alih-alih dipandu oleh keinginan saya sendiri. Pengalaman pribadi saya mengajarkan bahwa keselarasan kehendak kita dengan kekuatan-kekuatan alam yang terjadi di sekitar kita akan membuahkan hasil-hasil yang luar biasa. Satu-satunya cara yang efektif untuk mengisahkan hasil eksperimen besar ini adalah dengan memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana saya tertarik masuk ke dalam kehidupan dan memungkinkan Anda untuk mengalami perjalanan seperti yang saya alami. Tentu saja Anda akan menghadapi serangkaian pengalaman hidup yang sangat berbeda. Saya membagikan hal ini kepada Anda hanya karena sebagai manusia, kita memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dari pengalaman orang lain. Anda tidak harus hidup seperti saya. Peristiwa-peristiwa tak terduga tidak hanya mengubah hidup saya, tetapi juga mengubah seluruh pandangan hidup saya dan meninggalkan rasa kedamaian batin yang mendalam. Mudah-mudahan kisah tentang eksperimen kepasrahan ini bisa mendorong Anda untuk menemukan cara yang lebih damai dan harmonis untuk menjalani kehidupan, serta lebih menghargai kesempurnaan mengagumkan yang tergelar di sekitar kita.